Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama saya ucapkan terima kasih banyak yang telah memberikan saya kesempatan di sini, yaitu kepada Bapak Nurul Satria Abdi SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Legal Drafting kelas C. Terima kasih juga saya ucapkan kepada rekan-rekan semua yang akan memberikan atensinya selama beberapa menit ke depan. Perkenalkan, saya Salwani Dadihya Al-Kalbi dengan nomor induk mahasiswa 220002430. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tanggapan mengenai naskah akademik yang dibuat oleh teman-teman kelompok 3 yang berjudul Peraturan Daerah Kepariwisataan di Daerah Kulon Progo. Jadi sebelumnya teman-teman, naskah ini itu menarik ya karena dia menyentuh langsung isu strategis dalam pembangunan daerah, khususnya di bidang di sektor pariwisata, bidang atau sektor ya. Jadi untuk pertama-tama mungkin saya akan memberikan sedikit ringkasan ya mengenai naskah akademik yang akan saya tanggapi ini dari teman-teman kelompok 3. Jadi naskah akademik ini dari kelompok 3 dia mengkaji pentingnya pengembangan sektor pariwisata di Kulon Progo yang berkelanjutan, intinya itu. Dan dia berbasis potensi lokal. Kalau dari sisi struktur, naskah ini lengkap ya, soalnya dimulai dari latar belakangnya, terus ada identifikasi masalahnya, terus kajian teoritisnya juga, evaluasi, regulasi, terus landasannya juga ada landasan filosofi, sosiologi, sama yuridisnya juga ada gitu. Dan mungkin yang saya baca ya, yang bisa saya beri tanggapan di sini ada isu penting ya yang diangkat oleh teman-teman dari kelompok 3. Mungkin di sini saya mencatat sekitar 5 poin ya, ada 5 poin kurang lebih. Jadi poin yang pertama di sini ada aspek ketergantungan devisa dari sektor pariwisata. Terus kedua, ini soal infrastruktur dan kualitas SDM pariwisatanya. Terus dalam menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan itu juga ada tantangannya di naskah akademik ini dibahas. Terus selanjutnya yang keberapa, 4 ya, regulasi juga, regulasi yang komprehensif itu dibutuhkan ya untuk membantu jalannya ini untuk efektif gitu. Terus yang terakhir itu lemahnya partisipasi masyarakat lokalnya. Mungkin itu ya ringkasan poin-poinnya dulu. Terus mungkin selanjutnya saya akan apresiasi terlebih dahulu ya sama isi dari naskah yang sudah dibuat oleh teman-teman kelompok 3. Jadi naskah akademik ini saya apresiasi karena ada pendekatan multidisipliner dalam naskah ini. Jadi teman-teman dari kelompok 3 menggabungkan kajian hukum dengan pendekatan sosiologis dan filosofis. Ini penting ya karena pembangunan pariwisata itu kan nggak hanya dilihat dari sisi ekonomi atau legalitasnya saja, tapi juga dari nilai dan dampak sosial budayanya gitu. Terus mungkin selanjutnya naskah ini saya bilang kontekstual ya, karena di dalam naskah ini ada penggunaan langsung kasus real gitu, kasus konkretnya, kasus di Kulon Progonya sendiri, termasuk potensi kawasan menoreh ya yang teman-teman kelompok 3 angkat ya, dan akses bandara Yogyakarta International Airport YIA gitu. Jadi kajiannya itu sifatnya kajiannya nggak hanya teoritis aja, tapi juga aplikatif gitu. Ada prakteknya di situ, dihidangkan juga kasusnya langsung gitu ya. Terus mungkin selanjutnya yang bisa saya apresiasi dari naskah ini pada pariwisata berkelanjutannya ya. Ini isu utamanya gitu ya. Dari judul kita juga bisa lihat gitu. Jadi mengangkat konsep seperti Trihita Karana dari Bali. Naskah ini ngajak pembaca tuh untuk memandang wisata sebagai harmoni antara manusia dan ya, budaya gitu ya. Nah itu mungkin ya hal yang sebelumnya saya bisa apresiasi dulu untuk teman-teman yang sudah membuat naskah akademik ini dari kelompok 3 ya. Dan setelah ini mungkin ada catatan dari saya ya, mungkin ya catatan bersifat saran juga ya. Jadi dalam naskah akademik ini
kurang data kuantitatif lokalnya terutama ya. Jadi dalam naskah akademik ini meskipun pendekatan kualitatifnya kuat, tapi naskah akademik ini bakal lebih proper mungkin ya, bakal lebih lengkap lagi bila menyertakan data kuantitatif aktual. Jadi ya data kuantitatif aktual itu apa saja ya? Ya mungkin bisa diambil dari jumlah wisatawannya, terus kontribusi wisata terhadap PAD-nya, terus ya mungkin bisa juga dari indeks kepuasan wisatawannya gitu. Terus selanjutnya aspek digital itu kurang ditekankan di dalam penulisan teman-teman gitu ya. Jadi padahal kan di era digital ini, maksud saya apalagi di sektor pariwisata ya, kita tahu sudah bergantung juga sama platform digital, platform daring gitu ya. Banyak sekarang juga apa-apa tiket ke Gembira Loka, tiket pariwisata kemana-kemana itu pasti pesen lewat TikTok dengan promosi tiket ini lewat pesen di aplikasi ini lebih murah dan semacamnya lah ya. Intinya digital marketing gitu ya. Kebanyakan sih Instagram sama TikTok ya yang kita tahu ya. Terus juga booking, ada aplikasi booking juga, banyak kan aplikasi booking. Yang kita tahu apa? Ya Traveloka dan lain-lain lah, intinya masih banyak ya. Jadi maksud saya ya naskah akademik yang teman-teman kelompok 3 buat belum menyentuh ke sana gitu, kurang mengangkat topik itu gitu ya. Terus mungkin selanjutnya monitoring sama evaluasinya lebih dikuatin lagi. Jadi seperti Riparda sama Perda nomor 2 tahun 2021 itu kan pasti ada tantangan implementasinya ya, sudah disinggung juga ya. Tapi naskah yang dibuat teman-teman ini belum menyajikan mekanisme yang konkret gitu tentang pengawasan sama evaluasi yang berkelanjutan itu gimana sih gitu loh. Dan mungkin dari saran itu atau catatan dari saya, mungkin saya juga memberikan rekomendasi tambahan ya. Ya diantaranya apa? Ya mungkin bisa libatkan UMKM lokal ya dalam ya lingkup ya, maksudnya atau rantai nilai wisata. Terus misalnya apa? Misalnya inkubasi usaha kuliner atau kria. Terus mungkin juga bisa homestay yang temanya itu desa-desa wisata gitu. Teman-teman pasti ada bayangan lah ya yang saya maksud. Terus mungkin selanjutnya kolaborasi ya, disertakan juga kolaborasi antar daerah dalam klaster wisata Jogja Borobudur gitu. Ini sebagai destinasi super prioritas. Orang-orang pada jalan-jalan ke Jogja tujuannya malah ke Borobudur, padahal pada keliru ya. Padahal Borobudur itu ada di Magelang, yang ada di Jogja itu Candi Prambanan, tepatnya di Sleman. Okay. Next ya, kita beralih. Mungkin dari saya lagi juga bisa dibuat peta digital wisata interaktif ya, berbasis website atau aplikasi. Jadi bisa mempermudah wisatawan buat explore Kulon Progo gitu. Lalu ini jadi yang terakhir ya, indikator keberhasilan pariwisata keberlanjutannya ini disertakan indikatornya keberhasilannya. Itu apa? Maksudnya indikatornya yang disertakan apa? Ya mungkin bisa dari indeks kebahagiaan masyarakat lokalnya atau indeks ketahanan ekosistem wisatanya gitu. Ya, that's all sih dari saya yang bisa saya sampaikan terkait tanggapan untuk naskah akademik yang dibuat oleh kelompok 3 ya. Tapi ya pada kesimpulannya secara keseluruhan naskah akademik yang dibuat teman-teman ini sudah relevan ya, sangat relevan dan sudah komprehensif untuk sebagai landasan penyusunan perda di bidang kepariwisataan ya, khususnya di daerah Kulon Progo. Ya, saya berharap ya, kita semua berharap hasil kajian yang seperti ini dapat benar-benar diadopsi oleh pemerintah daerah Kulon Progo-nya dalam bentuk regulasi yang
partisipatif, dan adaptif ya. Jadi kembali lagi, adaptif itu bisa diterapkan di masyarakat apa enggak, lihat-lihat lagi, kembali lagi. Jadi itu cukup mungkin tanggapan dari saya mengenai naskah akademik yang dibuat oleh kelompok 3. Mungkin dalam penyampaian saya ada yang kurang, saya mohon maaf, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.